Halo teman, jumpa lagi. Ini saya dapat kiriman raket nih dari Gentaspot untuk di-review ya. Ini raketnya nanti saya review apa adanya ya, apa yang saya rasakan ya mengenai rakit ini. Ini yang dikirim itu raket dari brand Mitsuno dengan tipenya ini Carbosonic 89 nih, teman-teman. Raketnya seperti ini. Nah, ini modelnya ini sekilas kalau dari saya lihat ini tampilannya ini saya suka nih. Dia perpaduan warna hitam doff dan warna gold ya. Ada putihnya juga. Ini perpaduan kombinasi warnanya ini variasinya ini saya suka. Ini kesannya nih cukup mewah ya. Saya cocok nih dengan warna seperti ini. Tampilannya cukup mewah dan keren juga ya. Nah, ini saya review aja ya, mulai dari atas. Nah, ini bagian frame-nya nih, teman-teman. Bagian frame-nya ini standar ya, teman-teman. Jadi dia nggak bus oversize dan nggak terlalu kecil kayak compact gitu ya, model frame-nya ini. Nah, terus saya bacakan juga, ini ada tulisan dulu nih. Tulisannya bagian atas tulisan Mizuno, ini ada tulisan Aero Groove, ada tulisan juga Aero V-Frame, terus bagian deket T-nya ini ada tulisan Wide Body. Nah, ini saya mau jelasin teman-teman. Ini raketnya untuk tampilan depannya ini dia memipih nih teman-teman. Jadi dia nggak box ya. Dia tuh memipih dari sini bawah nih terus ke sini, terus dia memipih. Kayak jadi namanya tuh aero ya. Jadi nggak tajam gitu ya, nggak kotak. Jadi memipih. Tapi bagian sininya dia ternyata cukup lebih lebar dari biasanya nih. Ini kayak saya kasih contoh deh. Ini kayak ini saya pakai raket ini nih Galaxy Flare ya. Ininya dia lebih lebar nih. Gitu ya. Dia lebih tebal. Nah, cuma ya sekilas kayak model-model frame-nya tuh sekilas kayak T800 ya. Cuma nggak terlalu lebar banget. Kalau T800 lebih lebar lagi ininya nih, lebih tebal lagi. Itu tapi model-modelnya memipihnya ini sama lebarnya itu mirip seperti T800 ya. Nah, itu grometnya jumlahnya ada 76 gromet. Di bagian sininya juga ada ya model U. Terus ini aerodinamisnya ini agak sampai bawah. Oh ya, ini senarnya nih saya pakai dari Mizuno MT70 ya. Ini saya dikiriminnya itu ya udah saya pasang. Ini karakternya ini kayak karakter Yonex BG65 ya, tebelnya ini 0,70 mm. Saya tariknya ini bagian mainnya itu di 27, bagian crossnya saya tarik di 29 ya. Jadi ya total ya kira-kira dari 28 ya. Ya, itu bagian atas sudah. Nah, ini saya turun lagi ke, oh enggak, ini sini ada tulisan lagi nih ya. Ini Jepang Teknologi by Mizuno ya. Udah itu aja. Nah, ini saya turun ke bawahnya ya. Ini bagian T-nya ini. Nah, ini saya suka nih. Bagian T-nya nggak ada lambang Mizuno. Ini kan dari dulu saya suka Mizuno itu ada salah satu yang saya suka tuh kayak Fortune 10 gitu ya. Itu model T-nya ini dia nggak ada mereknya, tapi dia bikinnya di samping gitu. Itu menurut saya itu cukup keren gitu ya. Dan ini saya suka, dia ternyata tipe yang menengahnya, tapi bisa ininya nggak ada tipe yang maksudnya tulisannya nggak di sini ya, nggak di T-nya gitu ya, di bawah nih di shaft-nya. Nah, terus ada tulisan lagi. Nah, ini kita mulai ke shaft-nya ya. Ini ada tulisan lagi, shaft-nya ini ada Jepang HM Graphite. Nah, ini Jepang HM Graphite ya. Nah, ini memang saya rasakan memang ini raketnya cukup lumayan antep ya kalau kita rasakan tuh. Kalau biasanya dengan bahan yang kalau bahan-bahannya cukup bagus, itu raketnya dipegang lebih antep gitu ya. Jadi lebih nggak terasa kayak ringan gitu, ringkih gitu. Berarti bahannya cukup bagus nih, tebal gitu ya. Ini saya rasakan seperti itu, cukup antep nih raketnya ya, karena mungkin bahannya itu bagus. Nah, ini tulisan di tengahnya ini ada tulisan beratnya 81 sampai 85 gram. Nah, ini kebetulan saya dapatnya nih yang di 84 gram ya. Nah, ini flatnya juga tulisannya fleksibel. Ini raketnya tulisan fleksibel speknya, tapi kalau saya rasakan sih kayaknya ini nggak terlalu fleksibel ya. Ini kayak medium fleksibel ya. Nggak bener-bener fleksibel banget gitu. Nah, terus juga ini balance tulisan maximum tensionnya di 28. Nah, tadi kan saya udah senar itu
ada di crossnya saya kasih 29 karena ya waktu itu Genta saya tanyakan, Genta bilang itu masih bisa kok kalau merek Mizuno untuk tipe ini di 29 bahkan di 30 juga masih berani gitu. Tapi kata dia seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya ya paling lewat-lewat 1 LBS ya biar aman gitu. Nah, terus tulisan balance point-nya nih di tengah-tengah nih. Dia di balance point-nya di tengah-tengah, berarti ini raket balance ya. Tapi setelah saya ukur ya dapatnya di 288 mm ya. Ya sesuai sih, mirip-mirip udah condong-condong ke head heavy ya gitu. Tapi memang saya rasakan kalau saya ayun-ayun waktu kosong nih ya kemarin tuh ya lumayan sih agak terasa head heavy juga gitu, nggak terlalu bener-bener balance gitu ini raketnya ya. Nah bagian sininya lagi ada tulisan grafiran ya, terus angka-angka, terus ada lambang Mizuno, bagian konnya ada hologram Mizuno, bagian diameternya juga cukup slim juga gitu ya. Ya itu aja sih untuk bagian shaftnya. Terus ini gripnya ini ukurannya dapatnya waktu itu G5, nggak terlalu panjang. Oh ya ini raketnya nih kalau ngomong panjang saya udah ukur dari ujung sampai ujung ini ternyata lumayan panjang nih raketnya, 677 mm saya dapatnya ya. Jadi itu untuk raket smash itu ya cukup bagus ya untuk spesifikasi karena lebih panjang raketnya. Nah ini lambang Mizuno-nya ini seperti ini end cap-nya nih. Ya itu kalau yang menengah itu ya seperti ini warnanya biru ya, ada lambang Mizuno-nya. Ya kira-kira seperti itu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan untuk review raketnya ini. Nanti saya coba tes di lapangan, nanti saya akan kasih tahu ya gimana feel yang saya rasakan ya. Ya teman-teman, ini saya mau coba raket dari Mizuno ya. Ini tipenya Carbosonic 89 ya. Ini saya pakai senarnya ini dari Mizuno MT70 ya. Tarikannya yang mainnya 27, crossnya saya kasih 29. Nanti teman-teman bisa lihat ya, saya coba di lapangan. Ya teman-teman, ini saya mau tanya ke teman saya ya. Ini tadi dia coba raket Carbosonic 89 dari Mizuno ya. Ini kira-kira komennya apa ya? Nah, ini teman saya nih. Ini biarpun tampangnya udah tua, tapi dulu-dulu nih juara-juara juga nih.
masih veteran nih, tapi pukulannya bagus nih ya. Ini komennya apa nih? Ini namanya Bang Erwin, iya. Bang Erwin ya, Jadi Bang Erwin. Nah, ini komennya apa nih setelah coba raket ini Mizuno 89 ya. Itu kalau saya tepok gitu untuk defense itu luar biasa, bolanya lari. Begitu cemas juga begitu tajam. Jadi Mizuno luar biasa ini, cakep banget ini. Jadi saya coba sekali sudah merasakan enaknya luar biasa. Enak ya? Mantap enak ini, ya? mantap ya. Majos ini majos, luar biasa. Iya, majos. Enak ya. Jadi oke, bolanya dipukul. Jadi dipukul begitu dipukul lari itu bolanya. Oh, beda dengan yang membantu ya. Iya. Jadi ini tipe-tipe ini luar biasa. Jadi saya sangat suka gitu ya. Jadi sekali lagi buat nembak bola lari, buat defend bola lari, buat ngecok bola juga lari. Jadi ini bagus dan standar bagus. Standar untuk jadi semua pemain itu enak ya. Jadi terbantu ya. Iya. Terbantu ya. Jadi saya baru lihat Mizuno 89 itu luar biasa. Nanti saya mungkin ya sepertinya saya juga naksir ini. Naksir ya? Naksir ya. Ya, naksir juga ya. Iya, mantap ya. Gitu. Ya, itu aja. Masalah harga bisa cincai ya. Nanti harga nanti. Oke. Ya, nanti harga gampang ya. Ya, makasih ya Bang Erwin. Sama-sama ya. Ya, makasih. Biar saya selalu ya. Ya. Ya teman-teman nih, ini rakit Mizuno Carbosonic 89 ya. Ini saya udah tadi langsung dari teman saya komentar langsung, dia langsung coba gimana rasanya. Emang dia bilang kan langsung rakit ini membantu ya. Bolanya itu kalau dibuat defense untuk drive smash itu pokoknya bolanya tuh gampang enak gitu. Jadi kayak membantu gitu. Jadi teman-teman jadi kalau yang ingin raket juga yang bisa membantu juga untuk dipukul bisa ini ya ini karena memang flagnya enak gitu ya. Gitu aja nih, ini testimoni dari teman saya ya. Gitu aja ya. Makasih ya teman-teman. Ya teman-teman udah lihat ya saya tes di lapangan itu saya coba lob, saya coba drop shot, saya coba drive, terus saya coba juga smash. Nah itu terpenting kan, cuman teman-teman pasti pengen taunya saya smash gitu kan, saya smash, terus saya ya pokoknya flashing, netting. Ini raketnya kalau menurut saya sih satu kata saya mau bilang nih yang saya rasakan nyaman teman-teman. Ini raketnya nyaman. Jadi buat drive enak, buat lob juga enak, buat smash juga ternyata cukup powerful gitu ya. Cukup powerful nih raketnya. Kan kalau kita lihat ini model frame-nya ini kan kelihatannya tuh kayak raket speed ya. Tapi ternyata cukup powerful mungkin karena nah ini modelnya frame-nya ini nih dia lebih tebal. Jadi itu untuk ada sedikit generate buat smash-nya gitu. Jadi raket ini kesimpulan saya tuh keseluruhannya nih memang raketnya itu nyaman untuk semua pukulan gitu. Nah ini juga raketnya ini yang membuat nyaman itu karena juga flagnya ini juga membantu teman-teman. Ini jadi kalau raket yang bagus ya itu raket yang membantu. Jadi kalau kita mukul tuh ada membantu powernya untuk bola untuk lebih laju gitu. Ya ini nanti juga teman-teman saya kan suruh teman saya coba itu ya. Teman saya juga merasakan seperti itu. Nanti teman bisa lihat ya saya testimoni dari dia ya. Jadi ini raketnya ini nyaman buat mukul juga membantu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak terlalu punya power yang kuat ya raket ini cukup membantu enak buat main gitu ya. Kan kalau main itu kan sebenarnya yang terpenting nih kalau teman-teman jangan mikir ini masukan sedikit ya maaf ya teman-teman ini jangan tuh selalu mikir beli raket tuh untuk smash gitu ya. Kita harus nyari raket tuh yang nyaman karena main kan belum tentu smash aja. Kan mesti defend. Jadi kalau cuma mikir buat smash enak nanti giran buat defense-nya keteteran enggak gitu. Buat backhand clear keteteran enggak gitu ya. Jadi harus nyari raket tuh yang nyaman dengan tangannya kita ya. Dan tangan kita orang masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Cuma ya yang saya rasakan, ini raket kan nggak terlalu berat di 4U dan saya rasakan memang ini raketnya karakternya nyaman. Jadi karakternya all around tapi buat power juga cukup bagus gitu. Ada powernya gitu. Dan itu yang penting. Jadi dia bisa buat main speed oke, main drive oke. Maksudnya main drive, main flashing oke, buat smash juga oke gitu, buat drop shot semua jadi enak nih kan ya. Jadi itu menurut saya yang saya rasakan mengenai raket ini ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman mungkin ada berminat membeli raket ini, kebetulan nanti dari Genta Sport kasih voucher
bagi yang nonton dari channel HR10 ini, nanti dia kasih voucher, kodenya Genta HR, nanti dapat voucher 50.000 ya untuk kalau membeli raket ini. Nanti saya kasih linknya juga deh di di kolom komentar ya. Ya itu aja sih yang bisa saya bagikan ke teman-teman mengenai raket ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman merasa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.